pentil melon seperti ini ya. Ini kalau di greenhouse ini harus kita lakukan polinasi antara bunga betina dan bunga jantan. Kalau yang bunga jantan ini ada di seperti batang utama tanaman melon ya. Oke ya, selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Tabu Lampot KW. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan berbagi bagaimana cara budidaya tanaman melon ataupun buah melon di polybag ukuran 40 kali 40 ya. Jadi bagaimana nanti kita menanam melon di ukuran polybag 40 kali 40, buah melonnya ini bisa mencapai maksimal itu 2 kilo atau rata-rata 1 kilo sampai 1,5 kilo. Apa saja yang harus kita lakukan, yaitu ketika teman-teman menanam melon berumur 15 hari ataupun 20 hari ya, nanti akan kita potong ya, dan akan kita jadikan 2 cabang. Nah, ini contoh yang sudah berumur sekitar 15 hari sampai 20 hari. Ini agak telat teman-teman. Jadi batang utama kita potong seperti ini ya, nanti akan tumbuh tunas di bawah daun. Ini nanti akan kita hidupkan 2 cabang, di mana cabang satu itu untuk membuahkan dan cabang yang kedua itu untuk memompa agar buah melon nanti bisa besar ya. Setelah nanti kita potong ya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita hidupkan atau kita pelihara 2 cabang tanaman melon ya. Ini ya 1, 2, yang lainnya ya ini kita potong semua, dipelihara 2 cabang. Ini setelah kita lakukan potong ya, biasanya akan tumbuh tunas baru di ketiak daunnya. Ini kita buang semua, kita sisakan 2 cabang yang akan kita jadikan untuk membuahkan buah melon ya. Seperti ini, nanti kita rempel semua tunas yang tumbuh di bawah daun 9 ya, seperti ini. Ini kan kemarin sudah kita lakukan perempelan dan ini sudah tumbuh tunas, ini dibuang semua ya. Biar nanti fokus dulu di pertumbuhan ya, karena takutnya kalau tidak kita rempel itu nanti jadi buah dan akan menghambat pertumbuhan ya. Nanti ini tempel semua. Ini sambil membersihkan rumput. Di umur sekitar 30 hari setelah tanam ya, tanaman melon ini sudah mulai merambat sekitar berapa ya, ini 1 meteran teman-teman. Jadi tanaman melon ketika sudah mulai umur 30 ini akan kelihatan calon bunga betina dan calon bunga jantan. Nah, untuk mengetahui calon bunga jantan dan calon bunga betina ya teman-teman, ini biasanya untuk bunga betina ya, ini kelihatan ada pentil melon seperti ini ya. Ini kalau di greenhouse ini harus kita lakukan polinasi antara bunga betina dan bunga jantan. Kalau yang bunga jantan ini ada di seperti batang utama tanaman melon ya. Ini kalau untuk polinasi ya, ini kita ambil lah, terus kita kupas sampai kelihatan ya, benang sari atau putih sari. Kemudian nanti kita tutul-tutul seperti ini ya. Ini karena di luar greenhouse nanti akan terjadi polinasi secara alami, baik melalui serangga ataupun melalui angin ya. Ini tanda-tanda dari calon buah melon. Ini nggak tahu di daun berapa teman-teman, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, harusnya kan di atas, tapi karena musim hujan ini ya, kita nanam melon di Tabu Lampot KW di ukuran polybag 40 kali 40 yang ada di depan rumah. Nah, ini kan jauh dari rumah sekitar 1 kilo teman-teman, itu gagal teman-teman karena terserang penyakit jamur ya. Ini pertumbuhannya tidak begitu serempak teman-teman. Nah, tetap kita pacu ya. Nah, barusan kita berikan pupuk ini Yaramila Faster. Nanti paling ya, ini kalau sudah jadi ya, nanti kita pilih itu akan cepat besar sekali ya.
Ini 30 hari ke depan untuk tanaman melon ini bisa dipanen. Kalau sudah nanti kita seleksi ya. Nanti kita tunggu ya daun ini sampai berapa daun, nanti kita potes di ujungnya untuk memompa buah melon yang sudah kita seleksi atau kita jadikan untuk apaan buah melonnya. Ini enggak serempak teman-teman, enggak harus di daun 9 kayak sih ya. Yang penting nanti jadi tanaman apa buah melonnya ya. Update tanaman melon ya, ini di umur sekitar 40 sampai 45 hari ya. Karena di tempat kami ini hampir setengah bulan ataupun 20 hari itu diterpa hujan siang malam ya. Akhirnya kita putuskan tanaman melon ini tidak kita teruskan, karena juga kalau kita teruskan risikonya sangat besar. Karena untuk tanaman melon itu kalau sudah terserang penyakit dan tidak bisa dikendalikan, tentunya akan buang-buang uang ya, baik itu pupuk ataupun pestisida teman-teman ya. Nah, kenapa kok tidak dirawat? Ya tadi itu resikonya tanam melon ya, kalau sudah terserang penyakit itu sulit untuk diatasi ya. Ini hanya berbagi saja teman-teman ya, ketika teman-teman menanam jenis apapun ya, kalau di tengah perjalanan ya kalau sudah terserang penyakit itu sulit dikendalikannya, mungkin baik di lahan ataupun skala rumahan seperti ini ya. Akhirnya ini video yang saya bagikan ke teman-teman ini bisa membuat bahan inspirasi ya, ketika di tengah perjalanan ya, atau mungkin teman-teman bisa sharing lah, baik diteruskan ataupun diberhentikannya. Tapi menurut saya karena resikonya sangat besar ya, baik itu biaya untuk pupuk ataupun biaya untuk perawatan, ini mending kita putuskan ya, kita ganti tanaman lain. Tapi ya untuk kali ini ya, karena ini medianya sudah umur 1 tahun ya, tidak kita gunakan lagi, akan kita bongkar. Dan mungkin habis lebaran akan kita gunakan untuk menanam kangkung dan menanam bawang merah ya. Tapi untuk menanamnya itu kalau kita nggak di polybag teman-teman, karena ini biar tanah ini istirahat ya. Kita akan bongkar dan kita akan taruh di grounding di lahan, kita tidak di polybag maksudnya teman-teman ya. Yaitu ini sekitar 20 hari teman-teman, siang malam itu diterpa hujan ya. Akhirnya tidak kerawat ya, akhirnya kita putuskan tidak kita teruskan untuk budidaya tanaman melon. Jadi kita tidak mengambil enaknya saja teman-teman. Jadi dalam bidang apapun ya, baik pertanian ataupun usaha apapun itu pasti ada risikonya ya. Risikonya itu nanti yang tahu adalah pelaku atau diri kita sendiri ya. Ketika nanti ini kita teruskan itu biayanya bengkak ataupun malah rugi ya, mending bukan kita itu gagal teman-teman, tapi kita menghemat biaya ya, biar nanti biaya yang kita teruskan yang kita berhenti ya, ini tidak menjadi pengeluaran yang sia-sia ya. Akhirnya kita putuskan untuk tidak melanjutkan budidaya tanaman melon. Nah, seperti ini ya resikonya teman-teman. Kalau awal-awal itu kita semangat teman-teman, karena hujannya tidak begitu cepat ya, masih bisa ditangani, ada 1-2. Tapi karena kemarin ya sudah berbuah seperti itu ya, yang di rumah itu juga mati teman-teman. Tapi yang di rumah tidak sempat kita videokan teman-teman, tapi yang sempat kita videokan yang di sini ya. Ini kita lagi pembongkaran ya, untuk persiapan media akan kita gunakan untuk tanam kangkung dan tanaman bawang merah ya. Dan saya lihat ya, untuk budidaya tanaman bawang merah sama melon itu lebih ringan di bawang merah teman-teman, karena untuk biaya acir, biaya tali ini tidak dibutuhkan untuk tanaman bawang ya. Di tanaman bawang itu lebih irit ya, jadi untuk acir sama untuk biaya ini bisa diteruskan.
Oke ya, saya kira untuk berbagi budidaya tanaman melon skala rumahan yang gagal ini bisa membuat inspirasi teman-teman yang ingin belajar. Jadi jangan tergiur oleh hasilnya, tapi juga harus mengambil resikonya. Oke.